Ya nasibnya emang nilainya bagus, nasibnya bagus. Ya alhamdulillah jadi. Nah terusnya yang belum bekerja dicarikan pekerjaan. Oke. Yang punya usaha ya kita ini ke apa IG kita. Maksudnya ada satu yang ayam ambara itu alhamdulillah ya kan. Dia penjualan online-nya bagus, kemudian usaha dia juga naik juga. Ya kan kita kan ya udah nggak apa-apa. Kita collab aja ya kan. Ya maksudnya buat ya itu salah satu jalan Pak Kapolresta itu ya buat melariskan UMKM. Ya, bicara Bogor. Bogorians, hari ini ruang redaksi Radar Bogor rame banget. Kami kedatangan tamu-tamu istimewa. Saya perkenalkan dulu satu-satu. Di samping saya ada Kasihumas Polresta Bogor Kota, Bang Eko Agus. Sehat Bang? Alhamdulillah. Sehat banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Nah, Bang Eko ini bawa pasukan nih. Kita pengen kenalan sama mereka. Mereka ini wajahnya muda-muda. Apakah mereka ini anggota polisi atau siapa, kita akan kupas. Di sebelah Bang Eko, boleh kenalan dulu siapa namanya Bang? Oleh, nama saya Dimas Pratama. Dimas Pratama. Abang ini dari mana? Saya dari Bogor Barat. Bogor Barat? Iya, Senang Barat. Anggota polisi, bukan? Bukan. Oke. Kenapa bersama rombongan Pak Eko? Itu nanti dijawab nanti ya. Di sebelahnya ada Anindya. Anindya juga sama, bukan anggota polisi kan? Bukan. Oke, tapi anak muda nih ya. Di sebelahnya lagi? Saya Faisal. Bang Faisal. Oke. Jadi Bogorians, mereka ini satu kelompok begitu. Namanya Sahabat Raimas Presisi. Sahabat Raimas Presisi. Siapa mereka? Nanti kita kupas ya. Jadi saya mau tanya dulu nih ke Bang Eko nih. Oke Bang. Bang Eko, beberapa minggu atau bulan belakangan kita Bogorian sering melihat mungkin di pemberitaan di medsosnya Radar Bogor juga, polisi dari Polres Bogor ini sering melakukan razia-razia bawa anak-anak muda begitu. Nah ini mereka ini siapa? Mereka ini apa gitu Bang? Boleh dijelaskan Bang? Oke Bang, jadi gini Bang ya. Awalnya sih Pak Kapolres ini lagi duduk santai nih, awal-awal terbentuknya nih, duduk santai. Pak Kapolres berpikiran nih, kan akhir-akhir ini banyak kenakalan remaja nih naik nih di Kota Bogor. Nah, berpikir nih gimana kalau anak-anak Gen Z lah sekarang ya, Gen Z, bagaimana kalau kita ajak biar mengetahui pekerjaan polisi. Untuk perilaku negatif itu hilang. Nah, berpikirlah Bapak Kapolresta kita Pak Kapolres Eko ya, jadi kita bikin aja nih satu kegiatan yang melibatkan Gen Z. Karena kan akhir-akhir ini banyak kenakalan remaja nih Kota Bogor ini yang sangat meningkat. Jadi ya berawal dari situ keprihatinan Bapak Kapolres dengan naiknya kenakalan remaja di Kota Bogor. Oke. Jadi Polresta Bogor Kota mengajak anak-anak muda di Bogor begitu ya, untuk ikut di agenda-agenda Polresta, ya, kegiatan Polresta. Tujuannya biar mereka tahu begitu atau gimana? Mengetahui dan menghilangkan perilaku yang negatif. Jadi kebanyakan ini anak-anak Gen Z kan pada gabut-gabut nih ya. Gabut-gabut ini ngapain sih? Ya nantangin berantem lah, tawuran lah apa. Nah, kita mengurangi itu ya, kita ajak nih. Ya udah pada ini ya kita kumpul-kumpul dan polisi ya biar tahu kegiatan polisi itu seperti apa. Dan untuk mengurangi tindakan yang negatif. Begitu Bang. Ini gagasannya siapa? Kapolresta. Langsung Pak Eko. Bang Kombes Eko Prasetyo ya? Iya, langsung beliau. Dan saya nanya ke anak-anak ya. Nah, silakan. Bro siapa tadi lupa? Dimas. Bro Dimas. Pertama taunya ada giat ini gimana? Kalau saya tahunya sih dari Instagram. Iya. Instagramnya Polresta Polresta Bogor Kota. bikin announce begitu. Yuk ikut atau bagaimana begitu. Terus Bang Dimas daftar. Oke. Daftarnya apa? Pakai ada syarat-syarat gitu nggak? Nggak ada. Yang penting wilayah Kota Bogor. Ada batas usia gitu nggak? Nggak ada. Paling dari SMP lah. SMP. Iya.
Dan harus izin orang tua kalau SMP. Minimal anak SMP sekolah. ya, Iya. sampai ya sampai pemuda ya, lah ya. Iya. muda. Oke. Aku ke Mbak Anin. dia. Terus setelah ikut nih, prosesnya tadi sama ya, ikut Sama. dari daftar, Sama. kemudian tergabung begitu ya. Terus diajak ngapain aja? Kemarin itu kita patroli kegiatan. Patroli. Terus ada kegiatan Oke. baksos. Malam, siang, kalau patrolinya itu patroli malam. nggak takut? Enggak dong, kan Ada dijagain. dijagain ya? Dijagain. Oke. Naik apa patroli gitu? Kita naik motor. Motor Rimas ya? Iya. Dibonceng. Oke. Wah, seru juga tuh. Oke. Kemana aja? Patroli apa aja? Rutenya itu di Bogor Kota, sekitaran Bogor Kota. Oke. Di kesempatannya Nindya deh, ketika ikut patroli razia, pernah nemuin apa? Ada. Kalau yang kemarin giat patroli itu kita nemuin miras di warung yang jual miras. Oke. Di daerah mana itu? Itu kemarin di Yasmin, terus sama di Jambu 2. Sama Oke. yang nongkrong pada minum gitu. Oh, itu yang nongkrong kemudian ditindak. Kita kasih himbauan, kita suruh pulang. Oke. Nah, ketika mereka diajak ikut nih patroli, apa yang diberikan tim dari Polres, edukasi ke mereka seperti apa? Awalnya ya biar anak-anak Gen Z ini mengetahui nih kinerja polisi seperti apa. Oke. Nah terus nih malam-malam ini kegiatan remaja Kota Bogor tuh ngapain biar tahu. Nah ya kita berpatroli bersama anak-anak sahabat Remas ini keliling Kota Bogor. Kita kan mulainya patroli itu jam 10. Oke. Jam 10 malam ya, ikutin Pak KDM ya, jam malam buat belajar. Awalnya dari situ ya kita ke seperti Taman Hela, Taman Lodaya itu yang biasa buat nongkrong. Jadi kita kasih edukasi nih, anak muda ini sekarang Kota Bogor ini banyak ngumpul sambil minum. Minum titik-titik pembelian minumnya itu warung-warung ini ya kita sisir. Karena kita juga sudah ada nih data ya, data yang penjual warung kelontongan yang menjual miras, ya terutama yang ciu itu yang murah meriah tapi bikin geger Kota Bogor, ciu itu ya kan. Nah, terus kita kasih edukasi ini seperti ini. Ya kita bubarin, kita kasih himbauan ya. Yang sedikit ya ini kita kasih tentang agama juga bahwa minuman itu ya haram, berdosa. Nah, itu kita kasih edukasi nih. Ini anak muda ini ya tolong disebarin ke teman-temannya, teman-teman sekolah, teman main atau teman lingkungan ya. Mari kita berbuat baik demi Kota Bogor ini. Oke. Bro Dimas, Nindya, sama Bro siapa satu lagi? Dimas, Faisal. Faisal. Kalian ini latar belakangnya apa? Mahasiswa kan? Saya mahasiswa Mahasiswa. Faisal di mana? di Universitas Terbuka. Oh, di UT. Nindya? Lulus. Lulus. Kalau Dimas? Kemarin sempat kerja. Oh, udah kerja? Ya. Oke. Nah, dari yang teman-teman ikut ya, giat-giat dari tim Remas, apa nilai-nilai yang kalian dapat? Boleh ke Dimas dulu. Faisal. Mungkin alhamdulillah ya saya jadi punya wawasan Oke. terkait kondusipan wilayah di Kota Bogor ini. Jadi lebih tahu gitu patroli malam seperti apa. Dan punya wawasannya lebih luas lagi terkait keamanan lah intinya. Jadi Kalau kita Faisal ngeliatnya kayak gimana? Malam-malam di Bogor sebenarnya yang saya lihat itu apalagi di masih ada rasa resah ya? resah banget, banyak tongkrongan yang masih kelihatan bebas lah. Jadi kita alhamdulillah bisa berkolaborasi dengan Polres untuk pengamanan. Ada pengalaman yang ini nggak yang apa ya? Itu tadi seperti Nindya. Kalau Nindya kan miras tadi ya. Kalau Faisal ada pengalaman yang seru nggak di Pada ketika saat razia? itu ikut patroli sama untuk pengamanan miras dan Oh, pembubaran bareng kalian satu tim nih? Beda. Beda volume. Beda full. Oke. sama pembubaran yang nongkrong aja sih. Oke. Dan kita lebih banyak nemu betul yang tadi disampaikan Pak Eko pada saat kumpul sambil minum minuman keras. Ada yang bawa ciu, ada yang segala macam lah gitu. Itu mereka apa? Anak-anak Anak-anak muda banyak pelajar dan kayak seperti klub-klub motor juga ada. atau ada temuan senjata gitu? Untuk selama ini belum ada. Belum ya? Karena ya tawuran itu mulai dari jam 3 jam 4 pagi kalau tawuran. Oh, oke. Berarti kurang subuh ininya. Sebenarnya Iya ya. Iya. Kurang malam. kurang Iya. Kurang larut. Ya kita kan cuma jam 10 sampai jam 12 malam nih. Iya. Ya karena ya satu ya
masih sekolah. Oke, Ya, ada banyak yang masih sekolah juga Iya, ya? karena kan kita ini sampai saat ini dari vol 1 sudah sampai vol 15. Oke. Kira-kira anggota sahabat remasi udah 325 orang. Oke, sebentar saya potong, Bang Eko. Tadi di mention sudah volume 6 ya? 15. 15. Ini sudah lumayan lama berarti sudah berjalan. Sudah berjalan Berapa- hampir 3 bulan. Oh, hampir 3 bulan. Jadi ada apa? Jadi tiap minggu berubah ganti orang. Oh, Nah, jadi kita tiap minggu ini kita posting untuk pendaftaran. Oke. Minggu sekarang oke. untuk pendaftaran itu setiap satu volume itu 25 orang. Berarti saya baterai mas ini bukan itu aja nih? Bukan. Saya baru tahu. Bukan. Jadi tiap minggu itu berganti orangnya, berganti gitu. Sekarang sudah 325. totalnya 325, volume 15. 15. Satu kelompok, satu volume 25 orang. 25 orang. Dan itu selalu ada giatnya itu. Ada. Menarik. Iya. Giatnya tergantung hokinya dia. Dapatnya apa nih? Ya kan? Kalau yang dapat tawaran ya taburan. Oke. Kalau dapatnya yang utamanya sih miras sama yang kumpul-kumpul malam hari. Iya. Itu utamanya itu. Ya. Tapi ketika teman-teman ini di lapangan ikut razia gitu, mereka nggak ikut menindak ya? Oh enggak, hanya untuk melihat aja nih kerjaan polisi itu seperti ini. Oke. Begitu. Mengamati. Walaupun hanya sekecil ini ya, kerjaan polisi hanya 2 jam. Iya. Tapi saya tanya, ya itulah hanya baru dikit nih yang kalian tahu seperti itu. Iya. Kerjaan polisi. Oke, jadi tugas mereka adalah mengamati gitu ya, kemudian mendapat edukasi. Iya. Terus harapannya pasca itu mereka apa, Bang Eko? Ya semoga menyebar kegiatan positif, mengajak rekan-rekannya untuk positif ya. Mari kita jaga Kota Bogor ini biar aman, nyaman, supaya investor tuh masuk di Kota Bogor tuh ya Oke. perekonomian maju. Iya. Nah, Bang Eko nyebut perekonomian, saya juga baca ada satu programnya lagi, Sahabat Remas ini berkaitan dengan UMKM itu Iya. apa? Jadi gini, Pak Kapolres ini kan tiap malam minggu nih pasti ngadain kumpul-kumpul nih. Oke. Ibaratnya alumni lah dari Oh, 1 sampai 14 berarti kan. Nah ini UMKM-nya ini ada dari Sahabat Remas ini siapa sih yang punya usaha? dari 300 itu ya? Iya, siapa yang punya usaha nih tiap minggu diganti. Jadi kan tiap malam minggu kita kumpul nih, kumpul di Polres. Jadi makanannya pun dari UMKM yang mereka punya. Oh, Begitu. Jadi terus pada kemarin hari 1 Juli ulang tahun pakai UMKM dia makanannya. Jadi gitu. ada Jadi ya, ada yang punya Ada. bisnis. usaha-usaha. Ini kayak ini, Banyak. ini kebab, ini Oh, makanan. Jadi enggak kemana-mana. Jadi kita ngambil itu ya dari Sahabat Remas itu. Oke. Gitu. Lu mah sambil jualan ya, Bro ya? Ya itu. Nggak apa sih, oke, bagus. Di kelompok ini ada apa? Ketua kelompok kah atau bagaimana gitu? Kebetulan nggak ada ya. Nggak ada. Jadi di Sahabat Remas ini kita satu keluarga lah. Kita nggak ada yang dituain karena takutnya kalau ada yang dituain ya takutnya egonya keluar nih. Ini gue pemimpin di sini nih gitu enggak. Jadi nggak ada. Jadi ya semua kita satu keluarga seperti itu. Dan tadi disebut hari Sabtu kumpul. Iya. Setiap Sabtu nih. Setiap Malam Sabtu Minggu. Di mana tuh? di Polresta. Di Polresta. Jadi kita melepas sama yang volume baru. Kita lepas tuh patroli, kita dadah-dadah lah. Semangat. Rame kan. Oke. Satu volume punya kesempatan berapa kali untuk ikut aksi? Sekali. Hanya satu. Karena gini Bang, tiap kita buka pendaftaran itu antusiasnya luar biasa. Baru sejam itu bisa udah nyampe 50 orang. Oke. Jadi tiap minggunya tuh alhamdulillah masih, jadi emang banyak ya mungkin ya yang gadget Kota Bogor itu yang pengen kota tuh aman sebetulnya. Iya. Gitu, Kota Bogor itu aman. Oke, jangan lirik Bang Eko ya, saya tanya. Bayar nggak sih? Enggak dong. Oh enggak ya? Enggak dong. ya? Atau dibayar jangan. Dibayar. Tapi dapat edukasi, dapat Iya, pengalaman, betul. bagus lah ya. Dapat pengalaman. Oke. Bang Eko di ruang redaksi sekarang juga banyak tuh Kak, teman-teman adik-adik mahasiswa yang lagi magang nih. Iya. Mahasiswa pelajar kalau pengen ikut gitu jadi Sahabat Remas. Cara gimana selain tadi? Jadi hanya tinggal nge-WA aja, chat kita di nomor aduan Bapak Kapolresta.
di 085889110110. Itu hanya tinggal chat aja. Kan kita posting nih. Kayak kemarin udah kita posting pembukaan untuk volume 16. Tinggal chat aja. Buat minggu ini ya? Ya. Minggu ini. Minggu ini. Iya, Oke. minggu ini. Sudah ada yang daftar belum? Sudah banyak. Sudah banyak. Sudah ada 30 lebihan. Berarti gimana tuh sortirnya tuh? Jadi ya Siapa kita cepat aja ya? Atau gimana? enggak juga sih. Jadi ya kita juga kan untuk kita mapping juga nih. Maksudnya ya kita sedikit mewawancara lah. Ini daftar bener niat untuk bikin Kota Bogor nyaman gak nih? Iya. Gitu takutnya cuma hanya buat seru-seruan, Iya. gitu takutnya buat pansos dia, ya kan? Gitu. Jadi ya kita emang ada sedikit ya kita wawancara lah sedikit. Oke. Berarti info-infonya tadi di Instagram ya? Di Instagram kita ya di terus- Polresta Bogor Kota, di nomor aduan Bapak Kapolres. Ntar di postingan kita ada kok nomor aduannya. Oke, kita boleh nanti bantu posting ya teman-teman ya di caption atau di di podcast ini ya. Bang, kita ada nggak satu program nih buat mereka semua pasca mereka lulus? Katakan itu tadi apa ya? Inaugurasi lah ya tadi. Ada seperti itu. Jadi Pak Kapolres ini ya, alhamdulillahnya Pak Kapolresta ini ya sebelum bekerja dicarikan kerja. Oh, Iya, ada yang alhamdulillah. seperti itu. Ada yang alhamdulillah kemarin lulus jadi polisi karena emang dia bagus delalahnya apa ya bahasa Indonesia? Dalam Takdir. saya Takdir ya. Ada yang lulus polisi satu. oh ini jalur prestasi berarti. Enggak juga sih ya. Bukan KKM, bukan. Emang Iya. dia nasibnya emang nilainya bagus, nasibnya bagus. Ya, alhamdulillah jadi. Nah, terusnya yang belum bekerja dicarikan pekerjaan. Oke. Yang punya usaha ya kita ini ke IG kita, maksudnya ada satu yang ayam ambara itu alhamdulillah ya kan dia penjualan online-nya bagus, kemudian usaha dia juga naik juga. Iya. Ya kan kita kan ya udah nggak apa-apa, kita collab aja ya kan. Oke. Ya maksudnya buat ya itu salah satu jalan Pak Kapolresta itu ya buat melariskan UMKM. Ya artinya bukan hanya sekedar mengenalkan anak-anak muda, tapi juga ada penyaluran ya. Ada solusinya seperti itu. Kita sih berharap atau saya nggak tahu ini sudah berlangsung atau enggak, berharap ada stakeholder yang kemudian menangkap juga ya. Ya, mudah-mudahan. Tapi alhamdulillah Pak Wakil Wali Kota juga udah nganggap positif kegiatan ini. Semisal dari dinas tenaga kerja gitu kan, ada kayak kemarin ada job fair gitu misalkan untuk yang sudah di usia kerja, kemudian kalau yang mahasiswa dan pelajar yang mungkin ada pelatihan lain begitu ya. Mudah-mudahan. Iya. Kalau tadi Dimas di UMKM ya. Ya. Dimas. Kalau Nindya kegiatan sehari-harinya apa? Sama bantu usaha orang tua. UMKM juga. Oke. Faisal masih perkuliahan. kuliah ya. Semester akhir. Oke. Nah, ini kan tapi saya nggak tahu, saya kemarin itu waktu ngobrol sama Pak Kapolres, Bang Eko, saya pengen minta data sebetulnya, beliau kan ada data juga bahwa indikatornya penindakan dari polisi terhadap aksi-aksi tawuran. Tapi beliau sempat bilang kemarin boleh dicek beberapa bulan terakhir itu berkurang. Iya. Anda berani mengklaim ini termasuk dari keberhasilan sahabat Remas juga? Saya pastikan keberhasilan dari sahabat Remas. Oke. Seperti apa ininya? Apakah kemudian dari tim dan sahabat ini masuk ke sekolah-sekolah? Sosialisasinya bentuknya seperti apa? Jadi ya yang saya himbau ini ke rekan-rekan itu ya, marilah ajak pertama teman dekat, teman lingkungan ya, untuk kegiatan positif. Jadi mungkin ya mereka itu sudah berjalan, menghimbau teman-temannya, berawal dari teman-temannya ya, untuk mengurangi kegiatan negatif gitu ya. Oke. Seperti apa kayak Dimas? Anda melakukan itu? Iya, kayak kalau lagi kumpul, ayo gabung sama sahabat Remas, kita main bersama-sama, kita supaya tahu polisi kayak gimana. Hindarilah yang tidak diinginkan. Iya.
Terus juga mungkin ada ini apa ya, edukasi bahwa ini loh sanksi aturan hukum ketika ada edukasi seperti Ada itu. seperti itu ya. Jadi kita kasih buat Kaptimas, kita memberikan pengertian bahwa lu ngelakuin ini, lu ada akibatnya, lu ada sanksinya, ya kan? Seperti itu, Bang. Oke. Kayak Nindya deh. Nindya kemudian menyalurkan apa yang ilmu pengalaman yang sudah Nindya dapatkan ke teman-teman Nindya itu seperti apa? Ngajak teman-teman masuk sahabat Rimas, terus jangan suka nongkrong sampai malam-malam, takutnya nanti ditindak. Paling ya itulah, kurangin minum-minumnya, kalau bisa gak usah minum-minum lagi. Oke. Kalau yang mereka nongkrong kemudian ada bau miras gitu yang masih di usia remaja, sekolah, sanksinya apa? Sanksinya pertama ya, kalau masih bisa diimbau, kalau nggak kita bawa ke kantor, kita panggil orang tuanya, panggil dari pihak sekolahnya, kita bikin surat pernyataan. Kalau yang sampai kalau bawa senjata tajam misalkan itu Kalau senjata bisa tajam itu pasti dilanjut sampai undang-undang darurat gitu kan, Iya. bisa dipakai ya. undang-undang darurat, pasti dilanjut. Yang tawuran dapat tawuran, mau itu di bawah umur Iya, atau iya. sudah dewasa. Sekarang tuh ada di atas 10 orang lah yang kedapatan membawa sajam. Ini sekarang udah P21 semua. Kita lanjut, tidak ada itu surat pernyataan, nggak ada. Lanjut kalau yang kedapatan dengan membawa sajam. Oke. Baik kok. Yap. Next apa nih? Kedepannya apa dari sahabat Remas ini? Kedepannya saya mohon rekan-rekan sahabat Remas ini ya menggaungkan kegiatan positif ini ya, intinya bikin Kota Bogor aman. Oke. Itu kan. Oke. Dari Polresta akan berlanjutkah? Sampai kapan ini akan berjalan? Akan terus ditambah atau mungkin kita batasi udah cukup sampai tahun ini karena angka tawuran dan lain-lain sudah berkurang? Bagaimana? Gas terus. Gas terus ya? Gas terus. Tambah ya? Tambah terus. Jadi biar seneng loh tiap habis maghrib gitu, keluarga boncengan kan enak tuh, main di taman, nyaman kan berarti. Betul. Sekarang aja kalau malam minggu, mungkin abang bisa lihat SSL, banyak yang lari malam, Pak. Iya. Indikatornya kan berarti Kota Bogor Mereka masih aman. Itu. Iya. Kalau pas pas puasa jam 3 pagi, jam 2 pagi itu ada yang lari. Gerombolan, lari bener. Alhamdulillah seperti itu. Indikator ya kan berarti. Sebelumnya masih agak ini ya. Ya mungkin belum ya, mungkin. Oke. Jadi ya sekarang lihat jam 10 aja masih ada orang lari lah di SSA. Masih di taman, masih banyak keluarga yang sedang menikmati malam minggunya. Iya. Gitu Bang. Jadi intinya Pak Kapolres itu ya membuat rasa aman dan nyaman di Kota Bogor. Oke. Bang Eko, saya nggak tahu Bang Eko berani jawab atau enggak dia. Anggaran ini dari mana, Bang? Artinya dalam setiap kegiatan pasti ada konsumsi buat teman-teman ini kan. 25 orang loh Bang setiap kegiatan. Ada aja lah ya. Pak Kapolres. Pak Kapolres ya. Ya. Oke. Pak Kapolres. Sekarang dari teman-teman deh. Harapan teman-teman ini apa ke depannya dengan Remas, dan ini ada ini nggak sih sudah dikatakan lulus kemudian nggak boleh ikut gabung lagi atau masih tetap boleh bergabung atau bagaimana? Masih boleh, sih. boleh. Jadi kan selain kita kumpul, kali ini Pak Kapolres ini ngajak nobar, Oke. nonton film, terus nonton bola bareng, terus ngadain kejuaraan futsal nih antar mereka nih. Oh, oke. Nah, jadi terus dibina lah sama kita. Jadi nggak dilepas habis patroli udah gitu, enggak. Iya. Tetap dikumpulin ya, kita bikin satu keluarga besar lah. Oke. Artinya Polres ada data mereka ya? Ada dong, bikin Iya. ada lah. Oke. Harapannya apa, Dimas? Ya harapannya ya bisa lebih banyak anak muda atau remaja Gen Z lah yang gabung ke sahabat Remas biar Kota Bogor aman. Oke. Yang penting aman aja lah,
Kota Bogor aman, kita bersama-sama jaga. Oke. Dimas nggak pengen sahabat Remas gandeng teman-teman misalkan adik-adik gitu ya yang selama ini terdeteksi suka ikut tawuran gitu-gitu diajak gabung? Ya ada sebagian yang udahlah jangan ikut-ikutan lagi. Ayo gabung, kita kegiatan positif yang lebih bermanfaat lah. Oke. Dimas boleh mention deh warungnya di mana? Kalian Boleh. ngomong. Warung saya ada di Jalan Bang Barung, Bang Barum, Raya. apa tuh? Kebab Babarapi. Kebab Babarapi. Iya. Deket mana Bang Barum? Di depannya Ancer-ancer deh. lampu merah Bantar Jati yang pagi sore. Oke. Boleh teman-teman kalau mau mampir ya jajan di Boleh. Kebab Babarapinya Dimas. Dapat diskon. Nindya apa nih harapannya dari Raimas ini? Harapannya mungkin kedepannya Bogor makin aman, makin tenang lah kalau ada keluarga-keluarga yang mau keluar jalan-jalan. Iya. Terus kita-kitanya juga jadi makin erat silaturahmi ke keluarganya gitu. Di Raimasnya. Ya. Oke. Harapan seperti itu banyak artinya selama ini resah ya. Ya mungkin ya, walaupun tidak ada, tapi kan berita medsos itu kan seperti itu. Ya faktanya seperti itu. Iya, faktanya seperti itu. Jadi ya mungkin Pak Kapolres ini punya formulanya ya. Kita gandeng lah nih Gen Z nih. Iya. Nah, gitu Pak. Faisal? Harapan saya mungkin terus bersinergi aja dengan masyarakat Iya. dari Polresta untuk sama-sama kita menciptakan keamanan wilayah di Kota Bogor ini lebih kondusif lagi. Gitu aja. Oke. Ini kalian 17-an nih, momen 17-an ada rencana apa? Ada giat agenda apa? Baru kemarin 17-an itu, kemarin baru turnamen mini soccer. Raimas nih ya semua Iya, ya anggota awal- Raimas. Sama fungsi kita semua. fungsi. Oke. Sama anggota juga bareng. Itu olahraga, sport. Terus Sport. lainnya ada nggak? Kalau setiap minggu kita ada bakti sosial. Bakti sosial. Iya. Bakti sosial. Keren. Setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis. Jadwalnya Kamis. Iya. Di Kota Bogor juga kan lebih banyak agenda, Bang Eko. Itu nggak terlibat di Terlibat dong. Festival Merah Putih apa? Festival Merah Putih terlibat, terus kedatangan Pak Gubernur itu terlibat. Oke. Iya. Oh iya teman-teman sahabat Remas ya pernah lihat juga. Iya. Itu ikut ngapain di Kita dikasih ini cuman suruh penjagaan aja sih, kayak nge-backup lah supaya Kota Bogor aman lah. Iya. Bang Eko, Siap. tadi yang saya sebut itu sudah ada atau belum kolaborasi gitu dengan stakeholder selain Polres atau sementara Polres dulu deh yang bilang Polres dulu tuh. Polres dulu ya. Mungkin ke depannya ya. perlu sih. Iya harus. Saya rasa karena mereka sudah terbentuk, Iya. mereka sudah diberi pemahaman, sudah diberi edukasi, harusnya ada pihak lain yang Iya. menangkap. Mudah-mudahan. Ini keren banget. Mudah-mudahan. Pokoknya kalau pakai hubungi saya aja. Oke. Terima kasih Bang Eko. Siap, sama-sama Bang. Bang Eko Agus, teman-teman Dimas, Siap. Nindya, Faisal, keren, sukses selalu, sukses dengan usahanya dan dengan sahabat Remas. Saya berharap teman-teman sebagai senior nih ya nantinya adik-adik kalian bisa beri edukasi, sharing pengalaman apa yang sudah kalian jalani di sahabat Remas. Terima kasih sekali lagi, saya selalu sukses selalu. Amin. Amin. Bicara Bogor.